murid Raja Yesus. Halo. Halo. Selamat malam, Bang. Malam. Agama apa, Bangku? Kristen. Oh. Ya, kenapa jadi Kristen, Iya. Bang? Karena percaya ada keselamatan. Oh. Yesus Siapa itu yang Tuhan jamin atau selamat? Raja? Sebentar, Uni. Yesus Tuhan atau Raja? Iya. Raja, Bukan Tuhan ya? bukan sekedar Tuhan. Tuhan banyak. Iya. Berarti YHWH itu Tuhan bukan? Bukan, itu sembahan orang Israel. Yesus emang bukan orang Israel. Bukan. Yesus orang apa? Dari sorga. Oh Dia ya, orang iblis apa? kan? Apa? Si Tito YHWH ini. itu iblis kan? Yoi. Kok ganti-ganti akun terus kau? Mana pernah aku ganti aku. Dikejar-kejar orang Tritunggal kau ya? Nggak juga. Dikejar-kejar sama orang Tritunggal kau? Dikejar Wanes, Wanes. semua ngejar dia. Dikejar utang panci, Iya kan? utang pinjol. Entah. Tapi saya setuju dengan si Reni loh, Tito. Waktu Reni bilang katanya nggak usah menggunakan kata Allah tuh dalam Bible, tuh saya setuju dia. Tito, Ngomonglah, Tito, Tito, coba jelaskan dulu apa alasanmu mengatakan kalau YHWH itu iblis? Apa dasar alasannya itu? Itu adalah karena tidak ada sifat yang maha kuasa di dalam dirinya. Tuhan yang berarti Musa itu bukan menuhankan Tuhan sejati ya, tapi menuhankan iblis gitu. Kan udah dikatakan di Yohanes 5, sama seperti Musa meninggikan ular gitu. Tapi ajaran kalian ini nggak ada gerejanya ya, Tito? Ya memang Yesus pernah rupanya bilang gereja. Oh, nah terus kayak mana? Kalian kan termasuk yang di anatema nih. Apa itu Aku anatema? kasih judul, boleh nggak? Enggak, Tito, Uni, aku Uni, kasih Uni, judul. Uni, sebentar. Sebentar, saya sapa dulu nih. Tinggi 17, selamat malam. Selamat malam. Iya, Kristen Anda kan? Oh, saya yang baru dipanggil dari mana itu kasus itu. Iya, saya dengar ini si murid Oh, Raja mengatakan iya. bahwa Musa itu menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Oh iya Gimana itu? sama. Kita Oh. ini ya sujud kepada batu yang berkubu sempat gitu. Jadi Tuhan kamu siapa? Yang di perjanjian lama itu siapa? Saya tanya. Iya, kubus batu. Enggak, itu Nah. bukan Kristen Kak. Itu dulu akunnya ini Kak. Akunnya dulu dia tuh kayak apa ganti-ganti akun. Dia bukan nggak jelas dia Kristen tapi penghujat Kristen. Tapi dia ke Islam tapi menghujat Islam gitu loh. Itu nggak jelas. Kayak ada orang-orang ODGJ gitu. Sama Tito aja ngobrol. Jadi Tito ini salah satu pengikut gini nih. Tito ini salah satu orang Kristen yang tidak menyembah kepada YHWH. Nah, tapi kau terima nggak Tito kalau kau dibilang aliran Marsionisme? Tahu apa itu Marsion? Itu kan cuman apa aja Marsion itu entah apa pun aku nggak tahu, nggak pernah aku pelajari. Gini, jadi ada namanya tokoh, namanya nih, ku kasih data dulu ya Tito ya. Kita explore pemahaman orang Marsion aja di sini ya, biar kita tuh nggak dibilang fitnah. Nah, aku kasih data dulu. Nanti kau konfirmasi ya Tito. Nah, kita cek di ini ya. Marsionisme adalah ajaran yang dianggap sesat oleh gereja-gereja resmi pada abad kedua. Didirikan oleh seorang yang bernama Marsion. Ajarannya yang paling ditentang oleh banyak tokoh pada waktu itu adalah mengenai pemisahan Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Lama bahkan yang ekstrimnya seperti Bu Yereni dan Tito ini mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Musa itu adalah iblis. Nah, ini memang agak sedikit kontroversi ya, karena kan mayoritas Kristen dan Yahudi menganggap Tuhan yang diceritakan dalam Perjanjian Lama itu adalah Tuhan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Tito.
Saya nggak pernah bilang Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru, nggak pernah. Hmm. Terus Tuhan yang Tuhan yang di dalam yang tergambarkan dalam perjanjian lama itu Tuhan bukan Tito? Yang ditulis Musa itu bukan, tapi kalau nubuat tentang Yesus itu memang ada. Oh, jadi kalau yang memanggil Abraham itu bukan Tuhan juga? Yang membuat perjanjian Bukan. kekal dengan Abraham Tuhan bukan? Itu malaikat. Kalau di dalam perjanjian lama ada nggak sih gambaran Tuhan? Ya, ada. Tidak ada. Gambaran dia ketika menciptakan langit dan bumi. Oh, jadi kalau yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan. Bukannya itu YHWH. YHWH ketemu sama Musa kan di Keluaran 3. Oh, berarti yang kamu tolak itu cuman Tuhan yang berjumpa dengan Musa gitu. Di Keluaran 3 itu jelas malaikat. Baca aja Mbak Uniripa Keluaran 3 ayat 2. Enggak, ini kan gini loh. Enggak, saya tuh lagi mengeksplor cara berpikirnya kamu. Jadi yang berbicara berfirmanlah Allah yang melayang-layang di atas air itu Tuhan atau enggak? Tuhan. Tuhan, tapi kalau yang di Keluaran 3 ayat 2 mulai dari situ itu bukan Tuhan. Mulai dari Keluaran 3 itu bukan Tuhan. Bukan. Nih kalau gini siapa nih? Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, ini Tuhan atau bukan? Gimana? Keluaran pasal ketiga, nomor kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, ke Musa. Iya, itu malaikat. Dan malaikat itu betul-betul diutus dari Tuhan. Anaknya dikondisikan dulu Bang Tito karena Iya, mungkin iya. ada yang live kan di YouTube. Apa itu tadi pertanyaannya? Lalu Yang malaikat dikeluarkan Tuhan itu. menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Kamu percaya kalau ini ternyata adalah malaikat Tuhan? Maksudnya, apakah ini malaikat yang betul-betul diutus oleh Tuhan yang benar? Ya, malaikat itu bukan diutus Tuhan, tapi malaikat itu datang menunjukkan diri kepada Musa gitu. Di sini kan gini, malaikat Tuhan di sini tertulisnya. Berarti kan baca malaikat Tuhan. di dalam kebenarannya, ya iblis itu malaikat dulu awalnya. Bedanya doktrin kita Mbak Uni, iblis itu diciptakan dari api. Kalau di dalam Kristen, iblis itu awalnya adalah malaikat, tapi dia memberontak, makanya disebut iblis gitu. Oh, jadi yang datang ke Musa ini iblis sebenarnya, bukan malaikat sesungguhnya. Malaikat cuman sudah menjadi iblis, memberontak. Oh, jadi yang datang kepada Musa itu adalah malaikat yang sudah memiliki sifat jahat. Bentar Mbak Uni ya, saya apakan anak dulu, nanti saya lanjutkan. Oke. Agak aneh juga sih Marsionya, dia terima Tuhan. Baru lagi ajaran ini. Iya, ini baru loh. Ini kayak campuran antara Marsion dengan apa gitu. Soalnya kalau dia tidak menolak Tuhan Itu Exodus 3 ayat 2 bahasa Ibrani itu Malak Yahweh. Ya, the angel of Yahweh. Jadi the angel of Yahweh malaikatnya Tuhan gitu loh. Dari mana iblisnya? Tapi memang mereka Enggak. itu tidak memakai LAI, maksudnya nggak sepenuhnya memakai LAI, Iya, terjemahan iya. LAI. Nor yoga ada di inspirasi, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Ya Kak Net, selamat malam. Kak Net, ya agama apa Bang? Kristen. Oke, Boleh Kristen apa? nanya soal boleh nanya tentang Islam kan? Ya, agama Kristen apa? Sebentar.
Hah? Kristen apa, Net? Iya kak, iya kak. Kristen, Kristen apa, Dek? Kristen apa, Dek? Protestan. Oh, Protestan ya, silakan. Sama Uni. Kalau dalam Islam itu kalau sebelum menikah tapi hamil di luar nikah gitu, itu apa kayak gimana ya? Tidak boleh dinikahkan. Haram Enggak, hukumnya. maksudnya anak itu jadi apa statusnya gitu nah? Gimana sih? Mau ngomong secara Islam, secara hukum, secara KHI ini. Iya, hukumnya apa gitu? Ya, secara hukum perdata Indonesia atau secara kompilasi hukum Islam. Dalam Islam. Oh, kompilasi hukum Islam. Dibawanya ke perdata, gila. lanjut nih. Siapa yang mau jawab? Jawab secara Islam dulu, saya jawab secara perdata ntar. Jawab nih. Apanya tadi pertanyaannya? Nasab anaknya itu bagaimana kalau dia hamil di luar nikah? Kalau anak hasil zina itu tidak bernasab. Nggak bernasab. Nah, kalau di Islam itu sah dalam agama Islam itu nikah itu kayak gimana itu nah? Begini, sebentar dulu, Net, ya. Anak yang dilahirkan oleh ibunya tanpa ada pernikahan, jelas itu diambil nanti dari ibunya. Contoh seperti Nabi Isa, ibnu Maryam, bukan bin, ya. Nah, kau bertanya apa lagi tadi? Kalau di Islam itu, kalau nikah itu yang menjadi sah itu dalam agama itu kayak gimana gitu nah? Satu, adanya Oleh penghulu. wali yang sah dan sah. Kedua, Adanya wali. penghulu. Ketiga, Yang mana mau saksi. dengar nih? Oh, sebentar dulu, Mbak. Izin Bang Glek. Satu, penghulu yang akan Oke. menikahkan. Kedua, wali perempuan yang akan menikahkan putrinya kepada si pengantin laki-laki. Ketiga, saksi. Harus ada saksi. Setidaknya 2 atau tidak 3. Lebih dari 2 bagus. Terus keempat, mahar. Harus ada mahar. Si laki-laki harus mempersiapkan mahar bagi si perempuan. Si perempuan berhak untuk meminta maharnya. Yang kelima, pengantinnya. Nggak mungkin nggak ada pengantinnya, pasangannya. Itu baru sah. Sudah? Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Sahnya pernikahan di dalam Kristen bagaimana? Silakan jawab. Lah, aku kan cuma mau tahu tentang Islam kak. Loh, Mau kita belajar. balik lagi tanya. Saya pengen tahu sahnya Enggak. pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana? Maksudnya kayak gini. Kalau Sahnya pernikahan Enggak. di dalam Kristen, adekku sayang. tidak, maksudnya kayak gini kak. Kalau orang mualaf, ya kan? Kalau orang mualaf, kalau dalam Islam kan ijab kabul, ya kan? Mualaf. Apa ini? Enggak, maksudnya kalau dalam Orang Islam itu menikah. pernikahan. Iya. Kalau dalam Islam itu kan ijab kabul. Ada ijab kabul kan. Jadi kalau kalau menurut Islam itu pernikahan Kristen itu sah apa tidak gitu nah? Loh, makanya saya bertanya, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana? Apa syaratnya? Tertulis di mana? Tidak, Kak Nora, abang ini nanya itu tentang dirinya sendiri ya. Dia Kristen, istrinya maksudnya kayak gini Kak. Kan dalam orang Kristen kan nggak mungkin pakai ijab kabul gitu. Kalau Iya. dalam Islam kan Islam kan ijab kabul, Dek. Iya. Begini, Dek. Nah. Dek, saya luruskan lah, Dek. Terbata-bata kau, Dek. Nggak usah jadi gugup. Jangan jadi gugup begini. Sahnya pernikahan, di dalam pernikahan di dalam Islam itu namanya ijab kabul. Nah, kan? ya. Nah, Iya, kalau di Kak. Kristen itu namanya apa? Kok tanya sama kami sih? Bukan, aku bukan nanya tentang Kristen Kak, nanya tentang Islam. Iya, ijab kabul. Di Kristen namanya apa, Nah, Dek? Jadi maksud aku kayak gini Kak.
kalau pandangan Islam ke pernikahan Kristen itu nggak pakai ijab kabul kan sah apa tidak dalam Islam itu? Ah. Dia menanyakan begini, pandangan Muslim, kalau di Kristen tidak ada ijab kabul sah atau tidak? Loh, kan itu pertanyaan saya sama kamu tadi, Dek. Sahnya Iya, pernikahan di dalam Kristen itu makanya- seperti apa? Tujuannya nanti ada endingnya nanti Kak. Maksudnya kayak gini, kalau Aduh. orang yang menikah di luar Islam kan, maksudnya orang Kristen kan, mau mualaf. Jadi itu nanti apakah nikah lagi apa kayak gimana gitu. Nah. Oh, paham. Ah. Kalau Kristen sudah menikah, dia Ah. mualaf suami istri, akan menikah Ah. balik lagi. Untuk Menikah balik mengeluarkan lagi ya? buku nikahnya dari KUA. Ya betul, menikah balik lagi. Nah, Karena jangan pernikahan langsung di dalam Kristen, dengar dulu. Dengar. Kan kau bertanya, Dek, ya. Pernikahan di dalam Kristen itu sah atau tidaknya, itu tidak tahu karena begini. Ketika kita menikah di KUA, buku nikah kita sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kita tidak perlu ke Dukcapil. Tetapi kalau pernikahan di dalam Kristen harus ada dulu surat pemberkatan dari pendeta, betul tidak? Untuk Nah. mensahkannya ke Dukcapil. Betul kan? iya. Ah. Nah, ketika kamu sudah menikah, sudah diberkati sama pendeta, kalian mualaf suami istri, wajib menikah lagi menurut syariat Islam. Paham? Iya. Paham. Nah, seperti itu. Nah, makanya Kak, jangan langsung dicerca. Awak cuman mau nanya. Saya tidak cerca. Kau bertanya sama saya tadi sahnya pernikahan Kristen bagaimana? Bingung saya pertanyaanmu, Dek. Makanya, jadi bagaimana? Mau tanya apa endingnya, Dek? Nah, Kak, jadi kalau Ini si Net kalau ini umurnya misalnya- 60 tahun kok dipanggil Dek. Nggak apa-apa lah, Akang lu mute. Ah, kenapa, Dek? Misalnya kalau sebelum masuk Islam sudah punya anak, itu jatuh nasabnya kayak gimana itu? Tetap kepada bapaknya. Tetap kepada bapaknya. Begini, Dek. Begini ya. Tapi Begini. tapi Ya, di luar dengar dulu. Kan kau bertanya. Ih, saya heran loh. Orang bertanya mau dijelaskan Jelas. apa pula dia. Begini, Dek. Iya, iya, iya. Ibumu dengan bapakmu menikah. Seandainya ibumu pun juga masuk Islam, bapakmu tetap Kristen, tetap nasabmu kepada bapakmu karena sudah terjadinya pernikahan. Paham? paham. Oke Kak, Ah. terima kasih. Emang kau mau menikah, Dek? Hah? Kau mau menikah? Mau lah, mau. Oh, kau yang keberapa kali? Hah? Yang keberapa? Sudah. Oh, sudah nikah. Nah, Kau udah nikah, Dek? Udah nikah? Iya. Anakmu udah Nah. berapa, Dek? nah, Anakmu udah berapa? satu. Nah, jadi kamu mau bertanya ini emang kamu mau mualaf suami istri? Ya kalau ada hidayah sih. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kau dapat hidayah, Dek. Sekarang kau bertanya deh kepada Islam. Sekarang menurut kau apa sih yang membuat kamu masih belum menerima Islam? Ya saya sebenarnya udah menerima gitu nah. Cuman Tapi? Ya ini udah gimana sih ya? Yang kau terima apanya, Dek, kalau dari Islamnya? Kebenarannya, Kebenarannya bahwa Islam itu agama yang benar. apanya yang benar, Dek? Saya pengen tahu. Agamanya. Iya, agamanya benar. Apanya Nah. yang menurut kau di dalam Islam yang benar? Cara beribadahnya. Jadi selama ini kamu masih gereja? Tidak, sudah tidak. Jadi kenapa kamu menunda untuk menerima kebenaran itu, Dek? Makanya aku tanya dulu, Kak. Itu Oh, jadi sebenarnya Anda itu sudah mempelajari Islam sebelumnya. ah, Sudah. sudah.
Bahkan Gini. Al-Fatihah pun sudah belajar. Jadi gini, brother, sebenarnya kan kalau kita sebagai manusia yang sehat, yang normal ya, punya naluri namanya. Naluri itu memang sudah ada secara natural di diri kita gitu ya. Manusia itu punya hati nurani, punya akal sehat. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Ketika kamu sendiri menerima kebenaran itu dengan akal masuk, dengan hati nurani masuk, terus apalagi yang menjadi asbab kamu menolak atau tidak menerima gitu? Itu yang harus kita uraikan gitu. Oke. Apa kira-kira yang menjadi asbab kok kamu belum menerima Islam gitu? Kira-kira apa sih yang menjadi kejanggalan di hati kamu tentang ajaran Islam gitu? Masalah anak yang tadinya kayak mana nasabnya gitu. Nah, masalahnya kan kalau di Islam kan kalau hamil dulu di luar nikah itu Oke, begini. Brother. Anak itu tidak ada yang haram ya. Paham? Oke. Yang haram itu adalah perbuatan kedua orang tuanya. Oh iya. Dalam riwayat hadis dikatakan bahwa fitrahnya anak-anak itu lahir dalam keadaan muslim, aslam. Ya. Jadi anak itu punya hak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Tapi ini sebenarnya nanti masuk ke ranah fikih. Karena dia adalah bukan hasil dari pernikahan, maka memang dia tidak bernasab. Dan itu tidak mencederai dia sebagai manusia yang punya hak hidup, kayak gini, mendapatkan rahmat dari Allah. Maksudnya kayak gini Kak. Kalau kami kan udah nikah gitu. Nah, nikah di Kristen ya kan, punya anak, terus masuk Islam gitu. Nah, jadi nasabnya kayak gimana gitu. Nah, ini masuk ke kaidah fikih sih, tapi kan ini sama seperti orang-orang kafir yang mereka sudah punya anak terus pindah ke Islam, sama saja kan dengan begitu. Mungkin kita ke ini deh, monitor Daman. Ini masalah kaidah fikih nih, karena itu ini harus pakai data bicaranya, nggak bisa sembarangan. Daman, jadi ada salah seorang Daman. Tapi itu nggak ada masalah deh dengan keagamaan jadinya nanti. Karena ya kamu kan tidak tahu gitu loh. Yang aku dengar ya kan, Bentar, ada telepon dulu. Panggil dulu Daman dulu. Daman. Ya lanjut Net, kamu dengar apa? Yang aku dengar di Islam ini, kalau di Islam ini kalau anak hasil di luar nikah tak boleh diwalikan sama orang tuanya gitu. Nah, Tidak boleh diwalikan. Loh, iya. Kalau menikah nanti bukan gitu. begitu. Contoh begini. Saya nih hamil di luar nikah. Nah, ketika nanti saya menikah, ya kan? Ini kan berarti anak saya yang perempuan ini kan ini bukan bapak biologisnya. Oke. Nah, bapak tirinya ini yang nggak boleh menikahkan harus bapak biologis. Itu maksudnya. Tapi Paham, banyak yang kan? iya, maksudnya kayak gini Kak. Banyak yang hamil di luar nikah itu, tapi yang menikahi itu yang jadi bapaknya Yang gitu. orang lain. Bukan. Yang bukan bapaknya kan? Yang bukan bapak kandungnya ya, kan? Bapak kandungnya. Bapak kandungnya yang Iya, yang menikahi. menikahkan bapak kandungnya. Nah, Ya itu. Tapi kalau bapak kandungnya tidak ada, diserahkan kepada wali. oh berarti walaupun Gitu. walaupun hasil di luar nikah, kalau bapak kandungnya yang ini boleh nikahin gitu nah. Boleh Nggak jadi gini, wali. anaknya perempuan apa laki-laki sih? Perempuan. Contoh saya dulu ya, dengarkan. Saya dulu Nah. dari Kristen. Enggak. Waktu saya Gini, Kak, menikah gini, Kak. sebentar Enggak, Kak. dulu. Kan ini kan mau Enggak, dijelaskan, aduh. bukan ayat tiri.
tapi maksudnya di luar nikah gitu nah. Makanya dengarkan saya dulu ngomong gitu loh. Ya. Dengarkan saya ngomong. Oke. Saya dulu Kristen. Saya menikah dengan suami saya Islam. Saya masuk Islam. Saya sudah Islam, dapat jodoh agama Islam. Apakah bisa bapak saya menikahkan saya? Tidak. Karena sudah beda agama, walaupun itu bapak biologi saya. Paham? Nah, bagaimana cara menikahkan saya? Akhirnya bapak saya menyerahkan kepada wali. Nah, wali saya inilah yang akan menikahkan saya. Begitu. Nah, kalau seperti yang tadi kamu bilang, ya kan? Bapak tiri itu kan namanya bapak tiri, bukan bapak biologis. Contoh, Ya. saya janda, bisa buatlah saya janda, ya kan? Saya janda punya anak, menikah lagi, anak perempuan saya mau menikah. Apakah bisa suami saya yang kedua ini menikahi putri saya? Tidak, gitu loh. Nanti diserahkan kepada wali kalau nggak ada bapak kandungnya. Tapi kalau ada bapak kandungnya silakan. Kalau ada keluarga dari bapak kandungnya ya silakan. Kecuali kalau dia Islam ya, tapi kalau dia Kristen tidak bisa gitu. Nggak nyambung Kak Nora. Kenapa saya nggak nyambung? Anak di luar nih, begini loh, anak di luar nikah, ya, anak di luar nikah itu sebenarnya tidak bisa sembarang juga dinikahkan gitu loh. Sama bapak keduanya. Undang-undang udah pernah dijelaskan. Harus ayah biologisnya. Kalau ayah biologisnya nggak ada, diserahkan kepada walinya. Gitu loh. Paham nggak sih orang ini? Wali hakim Mbak Nora, iya kan saya tadi belum ngomong kayak begitu. Aduh. Dia tanya tentang mualaf Kak Nora. Aduh, bagaimana sih orang ini? Oke, sekarang Net, kau bertanya ulang deh. Yang netizen di bawah jadi bingung. Yang mana Kak? Kan kau bertanya, kalau anak di luar nikah, boleh nggak dinikahkan sama bukan bapak kandungnya, betul? Bukan maksudnya kayak gini, hamil di luar nikah, ya kan? Tapi yang menghamili itu juga yang jadi bapaknya gitu nah. Bolehkah jadi dia wali? Ya boleh lah, berarti kamu yang nggak masuk, nggak mudeng kamu, Net. Saya sudah bilang, anak di luar nikah yang wajib menikahkan anak itu adalah bapak biologis. Paham? Iya. Tapi yang setahu aku Kak, itu tak boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti tanya sama si Daman. Nggak boleh. Aku ada loh yang seperti itu kemarin. Perempuan ini hamil. Tidak bertanggung jawab laki-lakinya. Akhirnya dapat si laki-laki ini yang menghamili perempuan ini, dia punya istri. Dipanggil bapak biologisnya untuk jadi wali. Tapi nggak tahu lah. Bukan itu pertanyaannya Kak. Bagaimana? Mungkin antara benar atau salah saya juga kurang tahu. Cuman kalau yang saya dengar Kak Nora, kalau Ya, silakan. kalau misalkan seorang perempuan hamil, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang menghamili dia ini, dan kalau anaknya yang lahir itu perempuan dan setelah dewasa, ketika anak perempuan ini ingin menikah, tidak bisa diberikan wali oleh bapak biologisnya sendiri, harus menggunakan wali hakim. Setahu saya seperti itu, karena kebanyakan yang di sini juga seperti itu. Nah, ya kan? Ya, Nah. Ya kan? karena begini. Karena kejadian kayak gitu ada di tempat saya. Makanya saya juga bingung. Nah, itu kan. Sementara orang yang Ya. hamil aja nggak boleh dinikahkan sebenarnya loh. Tapi kenapa dinikahkan? Nah ini, ya kan? Nah ini yang buat saya bingung. Itu dia menjadi pertanyaannya, Kak Nora, karena kan kebanyakan kan juga Oke. banyak yang nggak paham gitu. Jadi kalau Ya misalkan kita makanya, tanyakan jadi begini ya. Karena kita melihat dari kenyataan ya kan. Ketika saya bertanya, bukannya ini apa? Tapi ceritanya ini si yang bapaknya ini kawinnya sama perempuan lain. Jadi
Ditanya, bapaknya ini mana? Oh, bapaknya ini nikah sama ini, bisa dipanggil. Sampai begitu loh. Nggak diserahkan kepada wali hakim. Kalau masih ada bapaknya katanya. Oh, mungkin Itu yang saya bingung sebenarnya. Wali Tapi nanti hakimnya tuh nunggu tak tahu Kak. Bang Daman. Bukan wali hakim, penghulu. Wali hakim itu hanya menerima apa aja. Penghulunya yang menikahkan, Dek. Ada tuh kejadiannya tuh. Jadi sebenarnya kayak gimana? Boleh apa tidak itu? Ya kalau dibilang nggak boleh ya nggak boleh. Gitu loh. tahu saya Aku nih masuk gitu nah. Aku masuk kan. Nanti ke anak aku menikah, apa aku yang harus menjadi wali gitu? Emang Kalau anakmu di luar teksnya hamil dulu sekarang- nikah? Enggak, maksudnya kayak gini. Maksudnya seandainya nanti